إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita berakhir pada kisah Huyai ibn Akhtab, aduwullah, musuh Allah, yang membujuk Sa'ad al-Quradi atau Ka'ab ibn Asad al-Quradi. Nah, fama zala Ifatilu, terus menerus Huyai bin Akhtab membujuknya agar dia mau melepaskan perjanjiannya dengan Rasulullah SAW dan mendukung mereka, mendukung pasukan Ahzab yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Yahudi. Sampai pada akhirnya naqadha Ka'ab ibn Asad ahdahu. Pada akhirnya berhasil bahwa Ka'ab ibn Asad membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah SAW. Wa bari'a mimma kana bainahu wa baina Rasulillah SAW, dan kemudian dia berlepas diri dari semua apa yang pernah diucapkannya, yang pernah ditulisnya sebagai perjanjian, semuanya dia berlepas diri. Falamma intaha ila Rasulullah SAW al-khabar wa ila al-muslimin, ba'atha Rasulullah SAW Sa'd ibn Mu'adh ibn Nu'man wa huwa yawma idin Sayyid al-Aus. Ketika mendengar berita-berita bahwasanya Bani Quraidah melepaskan diri, mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad ibn Mu'adh. Wa huwa yawma idin Sayyid al-Aus. Dan dia ketika itu adalah tokohnya suku Aus. Dan juga Sa'ad ibn Ubadah Ibn Dulaim, wa huwa yawmaidin Sayyidul Khazraj, dan dia ketika itu adalah tokoh dari suku Khazraj. Berarti diutus dua orang, satu dari tokoh suku Aus dan yang satu tokoh dari suku Khazraj. Wa ma'ahuma Abdullah ibn Rawahah wa Khawat ibn Jubair, dan bersama mereka Abdullah bin Rawahah dan Khawat ibn Jubair. Nabi bersabda kepada mereka, "Intaliqu hatta tanzuru." Pergilah kalian dan periksa. Ahaqqun ma balaghana an haula'il qaum am la? Apakah benar bahwa Bani Quraidah seperti yang diberitakan kepada kita atau tidak? Pergilah dan lihatlah bagaimana keadaan Bani Quraidah.
apakah masih tetap bersama kita atau sudah berkhianat? Fa in kana haqqan falhanu li lahnan a'rifuhu. Kalau ternyata benar, berilah kepada kami isyarat-isyarat yang aku bisa pahami. Diperintahkan untuk menjawab dengan isyarat. Isyarat yang hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tafuttu fi a'dadin nasi, dan jangan kalian melemahkan tangan-tangan manusia. Wa in kanu 'alal wafa fi ma bainana, kalau ternyata mereka masih menepati janjinya antara kita dengan mereka, fajharu bihi linnas. Lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, kalau memang ternyata dia berkhianat, jawablah dengan isyarat-isyarat saja. Jangan sampai melemahkan kaum muslimin. Tetapi kalau ternyata mereka masih dalam perjanjiannya, maka jawablah dengan jelas dan beritakan pada manusia. Fakharaju hatta atauhum, maka keluarlah mereka, Sa'ad ibn Mu'ad dengan Sa'ad ibn Ubadah, fawajaduhum ala akhbathi ma balaghahum. Ternyata mendapati Bani Quraidah dalam keadaan yang akhbath, yang lebih jelek daripada yang diberitakan. Fi manalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang mereka ucapkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ucapan-ucapan yang melecehkan. Di antaranya kalimat man Rasulullah. Siapa Rasulullah? Tidak ada perjanjian. Siapa yang dimaksud Rasul? La ahda bainana wa baina Muhammad wala 'aqd. Kami enggak punya perjanjian apapun. Kami enggak memiliki perjanjian antara kami dengan Muhammad. Tidak punya ikatan apapun, katanya. Enggak mau menyebut Rasulullah. Dan berlagak bodoh menyatakan, apa itu? Siapa itu Rasulullah? Aku enggak tahu. Adapun dengan Muhammad enggak ada urusan apapun, katanya. Fasyatamahum Sa'ad ibn Mu'ad wa syatamuhu. Maka Sa'ad ibn Mu'ad mencercanya, memaki mereka, dan mereka pun memakinya. Wa kana rajulan fihi hiddah, dan karena memang Sa'ad ibn Mu'ad adalah orang yang keras, ini yang cepat marah. Faqala Sa'ad bin Ubadah, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, da'anka musyatamatahum, fama bainana wa bainahum arba minal musyatamah. Tinggalkan caci makimu. Sesungguhnya antara kami dengan mereka lebih besar dari sekedar caci mencaci. Thumma aqbala Sa'ad wa Sa'adun wa man ma'ahuma. Maka baliklah Sa'ad dengan Sa'ad. Dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad dengan Sa'ad ibn Ubadah. Kembali dengan siapa yang bersamanya? Menemui Rasulullah SAW. Fasallamu alaihi. Memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian menjawab. Jawabannya dengan dua kalimat. Adal wal qarah. Apa itu maknanya? Sudah dikasih tahu oleh Nabi, kalau ternyata mereka berkhianat, berilah isyarat-isyarat, jangan terang-terangan. Maka kedua sahabat tadi menjawab dengan isyarat. Ya Rasulullah, adal wal qarah. Siapa adal wal qarah? Lanjut, saya masih ingat. Ya Allah, manhum? Suku Adal dan suku Qarah adalah orang-orang yang berkhianat ketika berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami butuh pengajar Quran, kami butuh pengajar syariat, di antara kami ada muslimin dan seterusnya. Kemudian dikirimkan pasukan, ini rombongan pengajar-pengajar Al-Quran, ternyata mereka dibantai. Maka ucapan mereka Adal wal Qarah langsung dipaham oleh Rasulullah SAW. Yani kagadri adalin wal qarah bi ashabir raji', yaitu seperti berkhianatnya suku Adal dan suku Qarah terhadap para sahabat di hari Raji'. Mudah-mudahan masih ingat. Di antaranya Khubayb dan ashabuh. Khubayb dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sebagian dibunuh, sebagian dijual kepada Quraisy, dan kemudian oleh Quraisy juga dibunuh. Maka ketika mendengar kalimat Adal wal Qarah, Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abshiru ya ma'asyaral muslimin. Allahu Akbar.
Abshiru ya ma'syaral muslimin, bergembiralah wahai kaum muslimin. Kalimat bergembira oleh wahai kaum muslimin menunjukkan bahwasanya harapan kepada Allah tetap besar. Harapan kepada Allah tetap tinggi. Yani tidak khawatir apapun dengan berkhianatnya Bani Quraidah. Sudah pasukan Ahzab begitu besarnya, sekarang Bani Quraidah yang ada di dalam Madinah telah berkhianat. Maka musuh dari dalam dan dari luar. Wa 'azama 'inda dzalikal bala wa ishtadda al-khawf. Maka semakin besarlah bencana yang menimpa kaum muslimin. Wa ishtadda al-khawf, dan semakin dahsyat rasa takut dan kegelisahan kaum muslimin. Wa atahum aduhum min fawqihim wa min asfala minhum. Datang musuh-musuh mereka kaum muslimin dari atas mereka dan dari bawah mereka. Hatta dhannal mu'minuna kulla dhann. Hingga kaum mukminin sudah memiliki prasangka-prasangka yang enggak. Tetapi mereka kaum mukminin memiliki perasaan dalam hati, prasangka jangan-jangan kita akan dibantai habis, jangan-jangan begitu, tidak keluar dari mulut mereka. Adapun yang keluar dari mulut mereka hanya ucapan ikrar kemenangan pasti datang. Sehingga bertanya, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Yakin akan datang pertolongan Allah. Tapi kapan? Yakin pasti Allah menolong, pasti Allah membela. Tetapi kapan? Berbeda dengan munafikin. Adapun munafikin langsung terucap di mulut mereka, mana katanya kita bakal menang? Mana katanya kita akan jaya, kita akan begini, kita akan begitu. Dan kemudian berkata dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Sebentar lagi kita dibantai habis. Sebentar lagi tidak ada agama-agama kalian. Sebentar lagi begini dan begitu. Di antaranya yang mengucapkan seperti itu adalah Mu'attib ibn Qushayr. Najaman nifaq min ba'dil munafiqin. Saat itulah muncul terang-terangan para munafiqin. Kenapa demikian? Karena munafik sudah meyakini muslimin bakal kalah. Maka mereka sudah terang-terangan. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, langsung menampakkan hidungnya. Dan berkata seperti Mu'attib bin Qushayr, "Kana Muhammad ya'iduna an na'kul kunuz Kisra wa Qaisar. Wa ahaduna al-yawm la ya'man 'ala nafsihi an yadhhab ila al-gha'id." Kata Mu'attib, dulu Muhammad menjanjikan kepada kita bahwa kita akan memakan dan mengambil perbendaharaan dari Romawi dan Persia. Tetapi sekarang kenyataannya salah seorang kita mau buang air aja nggak aman. Lihat ucapannya. Jelas ucapan kufur. Yang tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah dengan ujian-ujian yang berat akan terpisah. Liyuhiqqal haqqa biqadimatihi wa yaqta' dabiral kafirin. Untuk menjelaskan yang hak adalah hak dan batil adalah batil, untuk membuktikan mana mukmin mana kafir, itu dengan ujian. Semakin berat ujian, semakin berat ujian, baru terlihat ya, yang mukmin tetap berpegang dengan keimanannya, sedangkan yang setengah-setengah atau munafikin mulai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Katanya dulu menjanjikan kita akan makan dari perbendaharaan Persia dan Romawi. Katanya kita akan mengambil istana Kisra dan istana Kaisar. Sekarang kenyataannya salah seorang kita mau buang air aja gak berani. Wa hatta qala Aus ibni Qayyudi, ya Rasulullah, inna buyutana aurah minal adu. Wa dhalika an mala'in min rijali qawmihi. Fa'adina lana an nakhruj. Fa'adhan lana an nakhruj. Fanarji ila darina fa innahum kharijun minal Madinah. Dan salah seorang mereka berkata, ya Rasulullah, rumah kami aurah, perlu dijaga dari musuh. Karena ada musuh-musuh dari kaumnya. yakni Bani Quraidah yang sudah melepaskan perjanjian. Maka aku perlu jaga keluargaku. Izinkan aku untuk keluar kembali ke rumahku untuk menjaga, karena rumahku di pinggir kota. Mulai satu persatu pamit, aku nggak bisa ya Rasulullah, aku jaga rumahku, aku begini, aku begitu.
Yaqulun inna buyutana aurah. Wa ma hiya bi'aurah. Padahal sama sekali tidak perlu dijaga apapun. Tetapi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang di lidah mereka, apa-apa yang tidak terdapat di hati-hati mereka. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aqama alaihi al-musyrikun ba'dan wa 20 lailah. Maka Nabi pun berjaga-jaga di sana. Demikian pula musyrikin mengepungnya selama 20 sekian hari. Qariban min asy-syahr, hampir 1 bulan. Lam takun bainahum harbun illa ramiyya. Tidak terjadi peperangan kecuali hanya lemparan-lemparan. Apakah lemparan panah atau lemparan tombak dari kejauhan. Karena terhalang parit. Kenapa mereka tidak mau menyeberangi parit? Bukan parit kecil yang bisa diseberangi, tetapi parit yang harus dituruni. Dan kalau kuda-kuda mereka atau pejalan-pejalan kaki mereka menuruni parit, maka saat itu kelemahan mereka, kaum muslimin dari atas akan melempari mereka dengan panah dan tombaknya, dan selalu perang dengan panah dan tombak yang di atas lebih menang. Seringkali yang di atas lebih menang. Kenapa? Karena demikian mereka yang dari atas ke bawah lebih cepat panahnya, dipercepat beraturan dengan gravitasi, sedangkan yang dari bawah ke atas semakin melemah panahnya. Sehingga ketika mereka menuruni, maka itulah saatnya kaum muslimin menyerang mereka dan mereka tidak berani. Tidak berani menuruninya. Sedangkan meloncatinya, mereka harus mencari parit yang agak pendek. Ini pun harus dengan kuda-kuda mereka. Maka lihat kelanjutannya. Falamma stadda 'alan nasil bala, ketika bencana musibah sudah semakin dahsyat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpikir bagaimana mengurangi kekuatan mereka. Kemudian mengutus seseorang kepada Uyainah ibn Hisn. Siapa Uyainah ibn Hisn? Tokoh Bani Qatafan. Dan juga Harits bin Auf al-Murri dari Bani Murrah yang juga qaid Ghatafan. Wa huma qaida Ghatafan. Kedua-duanya adalah pemimpin suku Ghatafan. Fa'atahuma thulutsati maril Madinah, ditawarkan untuk diberi sepertiga hasil panen Madinah kalau mau pulang dengan pasukannya. Ala an yarji'a biman ma'ahuma anhu wa an ashabih, meninggalkan beliau dan sahabat-sahabatnya. Fajara bainahu wa bainahum as-sulh, maka terjadilah antara mereka dengan Bani Ghatafan pembicaraan, perjanjian. Hatta katabul kitab, sudah mulai ditulis perjanjiannya. Lam taqi' syahadah wala azimatu sulh, belum ditandatangani, belum distempel, belum serius. Illal murawadah, masih tawar-menawar. Perjanjiannya, kalian pulang dengan pasukanmu dan juga pasukan yang bersamamu. Nanti kami akan berikan sepertiga hasil panen Madinah. Demikian ditawarkan. Tetapi sebelum di-stempel, sebelum disetujui, Rasulullah SAW mengutus kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Yang keduanya adalah tokoh Aus dan tokoh Khazraj. Tokoh-tokoh sahabat Ansar. Tentunya diajak bicara. Karena hasil Madinah berarti hasil dari penduduk Ansar. Maka bertanyalah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Setelah zakara dzalika lahuma wastasharahuma, setelah Nabi mengajak musyawarah keduanya, faqala lahu, keduanya berkata, ya Rasulullah, amran tuhibbuhu fanasna'ahu, apakah ini perkara yang kau sukai dan aku kerjakan atau kami mengerjakannya? Am syai'an amarakallahu bihi la budda lana minal amali bihi, atau suatu perintah dari Allah yang Allah perintahkan kepadamu yang kami enggak bisa ada pilihan lain kecuali kerjakan. Am syai'an tasna'uhu lana, atau mungkin ini adalah suatu yang kau sukai untuk kami.
Maka Rasulullah menjawab, bal syai'un asna'uhu lakum. Bahkan ini adalah keinginanku untuk kalian. Lihat, para sahabat sangat cerdas. Rasulullah SAW ketika memerintahkan sesuatu atau ketika memiliki rencana sesuatu yang mereka sepertinya punya pendapat lain, mereka tanya dulu, apakah ini syariat dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat? Atau ini hanya satu ide yang bisa diusulkan ide lain? Kalau ternyata itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka enggak akan membantahnya. Sami'na wa ata'na. Tetapi kalau itu adalah usulan yang boleh kita berpendapat, maka mereka punya pendapat lain. Sebagaimana kasus perang Badar. Pertama mereka singgah, Rasulullah SAW singgah sebelum sumur Badar. Sebelum mata air Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau memilih tempat ini perintah dari Allah SWT atau sesuatu dari yang bisa diusulkan dengan usulan lain? Kata Nabi, silahkan kalau ada usulan lain. Ya Rasulullah, sebaiknya kita di depan air. Sehingga kita menguasai air, sedangkan musyrikin tidak mendapatkan air. Ini akhlak para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Demikian pula Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad pada kejadian ini. Ketika Rasulullah SAW menginginkan hal seperti itu, menawarkan sepertiga hasil panen Madinah agar suku Ghatafan dan pasukannya pulang, maka dua sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah ini perintah Allah yang sudah tidak bisa ditawar, atau ini hanya usulan yang kami juga punya usulan lain? Kata Nabi, bahkan ini adalah satu pendapatku yang aku ingin untuk kalian. Wallahi ma asna' dzalika illa li'annani ra'aitul Arab qad ramatkum an qausin wahidah. Kata Nabi, aku melakukan hal ini hanya karena aku melihat Arab telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Ini makna qausin wahid. Qausin wahid itu satu busur. Maknanya sekian panah diterbangkan dengan satu busur sekaligus bersama-sama. yakni sepakat untuk menyerang sekaligus. Itu maknanya. Wa kalabukum, mereka akan menyempitkan kalian min kulli janib, dari segala sisi. Fa aradtu an aksira ankum min syaukatihim, maka aku sayang pada kalian, aku ingin mengurangi kekuatan mereka atas kalian, dan aku ingin sedikit mengurangi gencatan atau desakan mereka, kekuatan mereka. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa haula'il qaumi 'ala asy-syirki billahi wa ibadatil awthan. Ya Rasulullah, kami dan mereka dulunya adalah penyembah berhala, di atas kesyirikan, penyembah berhala. Kami tidak beribadah pada Allah, kami tidak mengenalinya. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha tamratan. Tetapi dulu mereka tidak berani mengambil satu korma pun dari kami, kecuali tamu atau jual beli. Dulu ketika kami musyrik, mereka musyrik. Mereka tidak berani mengambil satu korma pun dari kami, kecuali kalau tamu atau jual beli. Apa hina akramana Allah bil Islam wa hadana lahu wa 'azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana? Apakah setelah Allah muliakan kita dengan keislaman, Allah bimbing kita dengan keislaman, dan Allah muliakan kami dengan engkau ya Rasulullah, kemudian kami berikan kepada mereka? Yang berarti seperti upeti kan? Wallahi ma lana bi hadza min hajah. Ya Rasulullah, kami tidak butuh itu. Karena Rasulullah SAW sudah berkata bahwa kami melakukan untuk kalian, karena kasihan pada kalian. Maka mereka yang menjawab, ya Rasulullah, kami tidak memerlukannya. Ya, ini tidak perlu. Kami tidak takut kepada mereka. Wallahi la nu'tihim illa sayf. Demi Allah, kita enggak akan berikan kepada mereka kecuali pedang-pedang kami. Kalau zaman jahiliyah saja mereka tidak berani mengambil korma kami walaupun satu biji, satu butir sekalipun. Apalagi setelah kami menjadi muslimin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan dengan engkau ya Rasulullah. Demi Allah, kami enggak akan berikan pada mereka kecuali pedang-pedang kami. Hatta yakumallahu bainana wa bainahum, sampai Allah yang menghukumi antara kami dengan mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta wa dzak.
Apa makna anta wadak? Anta wadak. Engkau dengan kemauanmu. Ini silahkan. Engkau dengan kemauanmu. Maka berangkatlah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah mengambil sahifah, mengambil surat tadi yang belum distempel, yang belum disetujui. Diambil kertasnya, dihapus oleh dia. Kemudian berkata, liyajhadu alaina, silahkan bersungguh-sungguh untuk menyerang kami. Ini khonifina azakullah, jagoan-jagoan Ansar. Tidak memiliki rasa takut sama sekali. Walaupun Rasulullah SAW memikirkan mereka, tapi mereka sendiri menyatakannya, Rasulullah, kami nggak perlu. Kita nggak akan berikan pada mereka kecuali pedang-pedang kami sampai Allah menentukan keputusan-keputusannya. Faqama Rasulullah SAW muslimin wa aduwwuhum muhasirun. Maka teruslah kaum muslimin tinggal di sana berjaga-jaga dalam keadaan musuh mereka mengepung mereka. Walam yakun bainahum qitalun illa, tidak terjadi peperangan kecuali beberapa penunggang-penunggang kuda, fawaris. Fawaris bentuk jamak dari faris. Faris adalah penunggang-penunggang kuda. Hanya saja beberapa penunggang kuda dari Quraisy, di antara mereka adalah Amr ibn Abdi Wud dan Ikrimah ibn Abi Jahal dan Hubairah ibn Abi Wahab al-Makhzumiyan, yang kedua-duanya Makhzumi dari Bani Makhzum, wa Dirar ibn al-Khattab asy-Sya'ir, talabbasu lil qital. Mereka sudah bersungguh-sungguh meniatkan untuk berperang. Tsumma kharaju ala khailihim, kemudian berangkat mereka dengan kuda-kuda mereka hatta marru bimanazil Bani Kinanah, sampai mereka melewati rumah-rumah dari Bani Kinanah. Faqalu, kemudian berkata, ini bukan rumah ya, tapi kemah-kemah atau tempat-tempat tinggal mereka. Yani dari Quraisy menuju Bani Kinanah. Grupnya mereka juga. Dan berkata, tahayya'u ya Bani Kinanah lil harb. Siap-siaplah wahai Bani Kinanah untuk berperang. Fasata'lamuna manil fursanil yaum. Kalian akan tahu siapa penunggang-penunggang kuda yang hebat. Siap-siaplah berperang. Niscaya sebentar lagi kalian akan tahu siapa penunggang-penunggang kuda yang hebat. Tsumma aqbalu tu'nit bihim khailahum. Kemudian berangkatlah mereka dengan memacu kudanya dengan cepat hatta waqafu 'alal khandaq, sampai mereka di depan parit, di depan khandaq. Berarti persis antara kaum muslimin dengan mereka hanya parit saja. Falamma ra'awhu, ketika sudah melihat parit-parit tadi, terkejut mereka. Wallahi inna hadhihi lamakidatun ma kanatil arab takiduha. Sungguh demi Allah, ini adalah tipu daya perang, strategi perang yang enggak pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Nah, memang tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Karena ini adalah usulan dari Salman Al-Farisi yang dia dari Persia. Tsumma tayammamu makanan dayiqan. Akhirnya pasukan berkuda tadi mencari parit yang sempit yang bisa diloncati. Tsumma tayammamu makanan dayiqan, mencari tempat yang sempit minal khandaq, dari parit-parit tersebut. Fadarabu khailahum faqtahamat minhu. Mulai mereka pacu kudanya untuk melompati parit yang sempit tadi. Fajalat bihim fis sabkhah bainal khandaq was sila'. Maka berhasillah mereka melompati khandaq-khandaq tadi, parit-parit tadi, sampai mereka di sabkhah. Sabkhah itu seperti padang pasir tetapi bergaram. Nah, kalian berpikir orang-orang di padang pasir itu garamnya dari mana? Subhanallah, di sana ada padang pasir yang bergaram. Nah, walaupun nggak jauh lautannya, mereka punya garam sendiri. Di antara khandak dengan sila', masih ingat sila'? Bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya di depan sila', sedangkan di depan tembok-tembok. Sedangkan mereka setelah parit, berarti sudah berhadapan. Wa kharaja Ali ibn Abi Thalib alaihi salam fi nafarin ma'ahu minal muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan beberapa orang dari kaum muslimin maju mendekati mereka. Hatta akhadha alaihim as-saghrah, hingga mengambil posisinya front allati aqhamu minha khailahum, di mana mereka melompati parit tadi dengan kuda-kudanya. Wa aqbalatil fursan tu'nik nahwahum, maka mulailah kuda-kuda tadi mendekati Ali bin Abi Thalib.
Wa kana Amr ibn Abd Wud qad qatala yawma Badrin hatta asbatathu al-jirahah. Amr ibn Abi Wud, salah satu penunggang kuda Quraisy tadi, adalah seorang yang pernah berperang di perang Badr. Hatta asbatathu al-jirahah, sampai terjatuh dia oleh luka-lukanya, enggak bisa bangun. Falam yashhad yauma Uhud, maka dia tidak bisa ikut dan tidak ikut perang dalam perang Uhud. Ini Ibn Abdi Wud, Amr Ibn Abdi Wuddin. Falamma kana yaumul Khandaq, maka ketika pada perang Khandaq dia keluar mu'liman, dengan make tanda. Demikian kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, ada kesombongannya sedikit atau banyak barangkali, sehingga kalau mereka berperang mereka memberi tanda masing-masing bahwa inilah aku, begitu. Memberi tanda yang bisa dikenali bahwa itu adalah Amr ibn Abi Wud. Untuk apa? Liyara makanahu, agar dilihat oleh manusia orang tersebut. Waqafa huwa wa khailuhu, maka dia memakai tanda pada dirinya yang bisa dikenali bahwa itu adalah Amr ibn Abi Wud, dan dia menantang dengan kalimat menyubariz, siapa yang berani melawan aku, kata Amr ibn Abi Wud. Fabaraza lahu Ali bin Abi Thalib, maka Ali yang maju dan menyatakan kepadanya, ya Amr, innaka kunta qad ahadta Allah alla yad'uka rajulun min Quraisy illa ihda qullatayn illa akhadtaha minhu. Ketika Ali maju, Ali berkata, wahai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa tidak ada seorang pun dari Quraisy yang mengajakmu pada sesuatu kecuali pasti kamu akan penuhi. Ini orang biasa menghormati orang lain. Di macam jahiliyahnya, diajak kepada makanan apapun, walaupun sederhana, dia akan datang. Maka Ali ingat sifat orang ini, dan pernah bersumpah dengan sumpah seperti itu. Maka dia berkata, ya Amr, dulu engkau pernah berjanji bahwa tidak ada seorang pun dari Quraisy yang mengajak pada sesuatu kecuali pasti engkau akan menerimanya. Qala ajal, kata dia, iya, aku pernah berjanji seperti itu. Qala fa inni ad'uka ila Allah wa ila Rasul. Kalau begitu, sekarang aku mengajak engkau kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Islam. Faqal, maka Amr ibn Abi Wud menjawab, la hajata li bidzalik. Kalau itu aku tidak perlu, katanya. Kalau gitu, kalau yang demikian aku tidak memerlukannya. Qala fa inni ad'uka ila nizal. Sebaliknya, Amrnya balik menawarkan tawaran. Kalau gitu, aku mengajak kepada engkau, wahai Ali, untuk ngalah. Ngalah saja. Jangan bertanding dengan aku. Qala lima, ya ibn akhi, kenapa wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku? Fa wallahi ma uhibbu an aqtulak, karena aku enggak ingin membunuh engkau. Yang lain saja. Qala lahu Ali, maka Ali menjawab, lakinni wallahi uhibbu an aqtulak. Tetapi aku, sungguh demi Allah, aku ingin membunuh engkau. Amr mengatakan, sungguh aku meminta padamu untuk kalah saja. Ganti yang lain. Kenapa? Kata Ali. Kata Amr, karena aku enggak ingin membunuh engkau. Ya, ini merasa yakin dia bakal menang, bakal membunuh Ali. Sehingga dia berkata dengan sombongnya, aku enggak ingin membunuh engkau. Kata Ali, iya, tetapi aku sangat ingin demi Allah untuk membunuh engkau. Maka saat itu panaslah Amr. Mulai panas. Demikianlah ketika pertandingan atau perang yang dikatakan perang tanding selalu diawali dengan kata-kata. Kata-kata kaum muslimin isinya adalah ajakan, dakwah, nasihat. Tetapi kata-katanya orang-orang kafir selalu kesombongan, kecongkakan, kalimat-kalimat yang seperti itu. Maka ketika Ali menyatakan seperti itu, hamiya Amr inda dzalik, maka panaslah Amr ketika itu, faqtahama an farasihi, maka dia loncat dari kudanya, kemudian langsung disembelih kudanya dengan pedangnya, ditebas. Apa maknanya? Saya tidak akan lari. Ini aram.
Dia loncat dari kudanya dan kemudian kudanya ditebas dengan pedangnya dia sendiri. Sehingga mati kudanya. Artinya aku tidak akan kembali. Imma kamu yang mati atau saya yang mati. Thumma aqbala ala Ali. Kemudian maju dia menemui Ali. Fatanazala tajawulan. Maka mulailah bertikai mereka, saling menebas, saling memukul. Faqatalahu Aliun radhiyallahu taala anhu. Maka Ali berhasil membunuh Amr ibn Abdi Wud. Wa kharajat khailuhum munhazimatan hatta iqtahamat min al-khandaqi haribatan. Akhirnya mereka pun berlarian dengan kuda-kuda mereka. Kharajat khailuhum, di sini khail maknanya pasukan berkuda, bukan satu kuda, tetapi pasukan berkuda. Wa kharajat khailuhum munhazimatan, maka kuda-kuda mereka tadi, pasukan berkuda semuanya lari, meloncati parit lagi. Tadi sudah melewati parit, balik lagi, meloncati parit lagi. Haribatan, dengan berlarian. Bahkan Ikrimah ibn Abi Jahal rumhahu yawma idin wa huwa munhazimatun an Amr. Bahkan Ikrimah melemparkan tombaknya ketika itu untuk berlari karena sudah merasa kalah dengan terbunuhnya Amr ibn Abi Wud. Padahal itu jagoan berkuda, jagoan perang. Ternyata terbunuh. Maka mereka merasa kalau Amr saja terbunuh apalagi kita. Maka mereka semua berlarian. Faqala Hasan ibn Thabit fi hadha, maka Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu mengucapkan syairnya. Farra wa alqalana rumhahu la'allaka Ikrimah lima taf'al wa wallaita ta'du ka'adwi adh-dhalimi tajuru 'anil ma'dali wa lam tanwi dhahrak musta'nisan ka'anna qafaka qafafur 'uli. Lari dia melemparkan tombaknya. La'allaka Ikrimah ini diringkas dari kalimat Ikrimah. La'allaka Ikrim. Bisa jadi engkau adalah Ikrimah. Kenapa engkau lari? Wa wallaita ta'du ka'adwi dhalim. Engkau lari seperti larinya seekor unta yang ketakutan. Tajuru 'anil ma'dal. Melewati jalan-jalan atau melewati sesuatu yang bukan jalannya. Wa lam talwi dhahrak musta'nisan. Engkau tidak menegakkan punggungmu musta'nisan ka'anna qafaka qafafur 'uli. Sepertinya tengkukmu seperti tengkuknya fur'ul. Fur'ul itu seperti dhabu'. Memang dia dhabu' tapi yang kecil. Dhabu' yang masih kecil. Sejenis binatang buas tetapi kecil. Kepalanya dalam keadaan kalau ketakutan gitu-gitu. Nengok lagi ketakutan. Alhamdulillah, demikian keadaan mereka musyrikin. Sebagian besar mereka tidak bisa melewati parit. Dan yang berkuda pun ketika melewati satu ditebas, yang lain lari. Nah, sehingga perang di sini sungguh lebih mengarah kepada perang urat syaraf. Artinya yang diuji betul-betul adalah mental kaum muslimin. Kalau mentalnya orang-orang kafir dari Bani Nadir dikepung berapa hari itu? Enggak sampai berpuluh-puluh hari, baru berapa hari saja. Sudah gelisah mereka melihat pohon kormanya ditebangi, langsung menyatakan kami kalah. Kami keluar saja. Itu mentalnya mereka. Alqallah fi qulubihim ar-ru'b. Allah lemparkan pada mereka rasa takut. Tetapi kaum muslimin dikepung sampai hampir 1 bulan dalam keadaan tidak gentar, tidak bergeming. Apakah tidak kelaparan? Kelaparan. Apakah tidak kekurangan makanan? Kekurangan makanan. Mereka kekurangan makanan, kekurangan ini, kekurangan semuanya. Tetapi mereka tidak kekurangan iman. Mereka tidak kekurangan iman. Mereka hanya bertanya dengan kalimat mata nasrullah. Am hazibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang kepada kalian apa-apa yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Rasa takut, rasa gelisah, kegoncangan, zulzilu, digoncang.
kerugian, kesakitan, kekurangan, sampai rasa takut yang dahsyat, zulzilu, goncang, sampai Rasul dan yang bersamanya berkata, "Mata nasrullah?" Kata Allah, "Ala inna nasrallahi qarib." Pertolongan Allah dekat. Sehingga mereka tetap istiqamah dan mereka sabar karena selalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Abshiru, abshiru." Bergembiralah, bergembiralah. Akan datang pertolongan Allah sebentar lagi, dekat. Sehingga mereka terus kuat mentalnya, tidak ngalah, tidak merasa kalah, tidak mundur. Tetap mereka istiqamah di sana sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan tentara yang Allah turunkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.